Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita kali ini tentang fikih air, bahwa air adalah sumber daya pokok yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia setidaknya sehari sekitar 2-3 liter. Al-Quran menekankan pentingnya air, sehingga disebut berulang kali dengan kata ma atau alma sebanyak 63 kali. Kemudian kata mator disebut 7 kali. Kata ain atau uyun dalam arti mata air, sungai yang ada pada manusia disebut 21 kali. Kemudian kata nahar atau anhar disebut sebanyak 58 kali. Kemudian kata bahrun, bahrain, disebut sebanyak 41 kali. Sehingga banyaknya penyebutan air dalam Al-Quran tentunya sebanding dengan makna air yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Maka akhir-akhir ini banyak problem yang berkaitan dengan air, yang terkait dengan kelangkaan air, konsumsi air tidak layak, pencemaran sungai, potensi konflik, perebutan sumber daya air, kerusakan hutan, bahkan bencana banjir dan longsor, itu pun tidak lepas dari air. Maka Allah memberikan penjelasan di dalam Al-Quran terkait dengan sumber dan siklus air. Sumber air pada Quran surat Az-Zumar ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi summa yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuh. Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Kemudian siklus air, Allah menjelaskan pada Quran surat Fatir ayat 9. Wallahu alladzi arsalar riyaha fatusiru sahaban fasuqnahu ila baladim mayyitin fa ahyayna bihil arda ba'da mautiha kadzalikan nusyur. Dan Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, maka kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang mati, lalu dengan hujan itu kami hidupkan bumi setelah matinya. Seperti itulah kebangkitan itu. Nah, jadi yang asalnya tandus, ya, kemudian dengan turunnya air hujan, maka Allah menumbuhkan, menghidupkan bumi itu yang asalnya kering. Kemudian air yang turun dari langit, kemudian masuk ke dalam bumi, bertemu dengan mata air di dalam tanah, air dari mata air tersebut kemudian dipancarkan kembali. Pada Quran surat Al-Qamar ayat 11-12, fafatahna abwabas sama'i bima'in munhamir wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir
Lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi menyemburkan mata air, maka bertemulah air-air itu sehingga meluap menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan. Kemudian pada Quran surat At-Tariq ayat 11, was-sama'i dzatir raja. Raj berarti kembali. Jadi demi langit yang mengandung hujan. Jadi hujan dinamakan raj dalam ayat ini karena hujan itu berasal dari uap yang naik dari bumi ke udara, kemudian turun ke bumi, kemudian kembali ke atas, dan dari atas kembali ke bumi lagi. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami bahwa pengelompokan air kalau dilihat dari sisi rasa, air secara fitrah dikelompokkan menjadi dua. Ada tawar yang disebut dengan furat dan asin atau pahit yang disebut dengan ujaj. Pada Quran surat Fatir ayat 12, wa ma yastawil bahrani hadza adbun furatun sa'igun syarabuhu wa hadza milhun ujaj. Dan tiada sama antara dua lautan, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin lagi pahit. Kemudian kalau kita lihat air tawar tentunya banyak manfaatnya dalam kehidupan manusia untuk diminum, sedangkan air asin pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga membawa manfaat. Pada kedua jenis air, baik air tawar maupun air asin, dapat hidup ikan-ikan yang segar untuk dimakan manusia. Di samping itu dapat digali bahan-bahan perhiasan untuk digunakan oleh manusia. Kemudian kalau dilihat dari sisi warna, air dapat dipilah setidaknya ada dua jenis, air jernih yang tidak berwarna dan air kotor yang berwarna. Pada Quran surat Al-Kahfi ayat 86, hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha tadghurubu fi 'ainin hami'atin wa wajada indaha qauma. Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan di sana ditemukannya satu kaum yang tidak beragama. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, kedua jenis air dari sisi warna itu memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Kemudian ada air sungai yang warnanya coklat, ya sepanjang memenuhi syarat air bersih, terutama tidak tercemar bakteri dan logam berat, masih dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup, yaitu untuk irigasi. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kemudian kita tentunya, khususnya bagi umat Islam, perlu memahami tentang fungsi air. Jadi Islam menekankan kepada kita tentang pentingnya fungsi air di dalam kehidupan ini. Setidaknya ada 8 yang perlu kita pahami. Yang pertama, air berfungsi sebagai sumber kehidupan, asal mula dari segala makhluk Allah. Pada Quran surat Al-Anbiya ayat 30, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Kemudian wallahu khalaqa kulla dabbatin mim ma'in. Pada surat An-Nur ayat 45, Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Kemudian yang kedua, air berfungsi menjadi kebutuhan pokok makhluk hidup. Tanpa asupan air yang memadai, semua makhluk hidup akan mati dalam beberapa hari. Nah, untuk itulah maka firman Allah pada Quran surat An-Nahl ayat 10 sampai ayat 11.
huwallazi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu syarabu wa minhu syajarun fihi tusimun yumbitu lakum bihi zar'a waz zaituna wan nakhila wal a'naba wa min kulli thamarat. Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu menggembalakan ternakmu, dengan air hujan itu dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Kemudian yang ketiga, air berfungsi sebagai sarana konservasi, pemeliharaan dan pelindungan tanah. Sebagaimana pada Quran surat Al-Hajj ayat 5, wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang begitu indah. Kemudian yang keempat, air berfungsi sebagai sarana penyucian dan kesehatan. Seperti pada Quran surat Al-Anfal ayat 11, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'al liyutahhirakum bihi. Dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu. Maka ketika sudah turun air hujan, kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an. Jadi jangan sampai kita mencela hujan. Jadi untuk menghadap Allah, melakukan ibadah sholat, ya, yang diawali dari bersuci, ini air itu sangat dibutuhkan oleh kita sebagai hamba yang harus melakukan ibadah-ibadah tertentu sebagaimana pada Quran surat Al-Maidah ayat 6. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah an Jabir bin Abdullah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma'u zamzam lima syuriba lahu. Dari Jabir ibnu Abdullah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, air Zam-Zam berkhasiat sesuai dengan tujuan meminumnya. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, an Ibnu Abbas qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-humma min fayhi jahannama fa'abriduha bima'i zamzama. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demam merupakan hembusan jahanam, maka dinginkanlah dengan air Zam-Zam. Kemudian kita juga dianjurkan untuk berdoa ketika meminum air itu dengan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Kelima, air dalam volume yang besar seperti sungai dan laut berfungsi sebagai lahan transportasi bagi bahtera yang membawa apa yang berguna bagi manusia. Pada Quran surat Al-Baqarah ayat 164, wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Kemudian yang keenam, air dijadikan sebagai simbol. Air menjadi simbol untuk surga yang selalu diulang-ulang di dalam Al-Quran, ya, ketakwaan dan rahmat dari Tuhannya. Dan surga Allah selalu digambarkan dengan, ya, sejuknya air itu. Seperti pada Quran surat Muhammad ayat 15, masalul jannatil lati u'idal muttaquna fiha anharun mimma'in ghairi asinin wa anharun min labanil lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamril ladatil lisyaribina wa anharun min asalin musaffa.
Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai khamar, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Jadi ini sebuah perumpamaan yang datang dari Allah, di mana manusia di dunia kadang-kadang tidak sabar melihat bagaimana Allah itu memberikan rambu-rambu agar supaya manusia itu tidak minum yang sembarangan, karena Allah nanti akan memberikan air-air yang lezat itu di surga. Kemudian yang ketujuh, air sebagai sarana produksi. Jadi fungsi air dalam tanah yang berbentuk lengas diserap oleh akar tumbuhan dan kemudian dialirkan ke daun. Bertemunya air, ya, jadi H2O dengan karbon dioksida CO2 dalam zat hijau daun tumbuhan dan adanya energi matahari, kemudian terjadilah reaksi fotosintesis yang menghasilkan senyawa hidrokarbon. Nah, pada Quran surat Yasin ayat 80, alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naram fa idza antum minhu tuqidun, yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau, maka seketika kamu nyalakan api dari kayu itu. Kemudian yang kedelapan, air memiliki fungsi energi. Air mampu menggerakkan pada pembangkit listrik, ya, tenaga air PLTA yang kemudian menghidupkan, menjalankan, ya, jadi menghasilkan listrik itu pada skala kecil di masyarakat pada umumnya dikenal dengan teknologi mikrohidro. Nah, ini yang beberapa fungsi dari air yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran berkaitan dengan fungsi yang begitu banyak yang kemudian manusia kadang-kadang kurang bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai manusia. Untuk itulah marilah di musim hujan itu, jadi bagaimana pohon-pohon itu jangan ditebang. Kemudian kita juga ketika musim kering kita jangan menghambur-hamburkan air, ya, karena nanti ke depan kita harus berpikir bagaimana tersedianya air itu untuk kelangsungan kehidupan yang berikutnya. Barangkali ini mudah-mudahan kita menjadi bersahabat dengan air, yang air itu adalah yang diciptakan oleh Allah yang begitu banyak manfaatnya bagi kita sebagai manusia. Mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, di mana kita masih diberi oleh Allah yang namanya air. Ketika tidak ada air, betapa kotornya dunia ini. Nah, mudah-mudahan dalam kajian yang pertama ini setidaknya kita mengenal fungsi al-air di dalam Al-Quran. Saya akhiri, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.